Mengenal sosok inspiratif. Dia sosok yang berbeda. Di zamannya dia selalu berbeda. Rumah idaman. Dia Toya Regency. Apapun minumannya ya Mount Toya. Mount bermakna pegunungan. Toya berarti banyu atau air jernih, air bening. Slogan yang barangkali saat itu susah untuk menggeser teh dalam botol ya teh botol. Air mineral kemasan ya Aqua. Sebab merek lain air bening, air jernih, air mineral selalu sudah mafhum akan bersandar ke Aqua. Di zamannya menggeser brand tersebut sulit sekali. Harus terus-menerus, harus tanpa henti mendistribusi dan berinovasi dengan hasil pas-pasan, kurang memuaskan. Maklum belum menjadi raja di daerah. Senjatanya untuk mengalahkan harus berani membayar mahal harga promosi. Setelah distribusi tersebar beranilah bermain promosi di media. Ya baik berita berbayar ataupun iklan. Tentu media yang tepat dengan jumlah oklah terbanyak, terbit tiap hari termasuk minggu juga koran yang tersebar luas. Maklum saya manajer koran Radar Cirebon saat itu. Jadi saya tahu berapa sebaran dan jumlah koran sekelas Kompas, Republika, Top Score, Pikiran Rakyat apalagi koran Mitra Dialog. Data itu semua agensi koran di Cirebon di kantung saya. Maka saya beranikan diri mengklaim Radar Cirebon adalah koran paling tepat dan efektif. Apalagi Mount Toya jauh hari dimarketkan masih konvensional untuk ukuran edaran lokal wilayah 3 Cirebon sebutan Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan, Ciayu Majakuning. Beriklan untuk kelas lokal saat itu dianggap buang uang jutaan rupiah hanya untuk sebuah iklan. Bisa berapa karton dus air kemasan? Namun pelan, perlahan, terus-menerus saya katakan, sangat efektif beriklan di media yang tepat. Kalau Bapak kini berslogan rumah idaman ya Toya Regency, apapun minuman kemasan ya Mount Toya. Boleh dong saya mengatakan, berita terpercaya dan iklan yang tepat ya Radar Cirebon. Kataku berargumen sambil nyeruput kopi hitam di kantornya Jalan Pangeran Cakrabuana Talun Sumber, 15 tahun silam. Di ruangan lantai 2 itu tak terhitung berapa kali saya keluar masuk hanya untuk meyakinkan sosok tangguh yang rasional, berkarakter, juga lantang bicara di atas podium yang sering kali menjadi narasumber atau pemirsa sejati Metro TV ini. Pria tinggi besar berkulit sawo matang dengan rambut lurus belah dua itu dengan mobil khasnya Jaguar selain asyik, saya juga terinspirasi dengan cara berpikirnya. Ya sekalian saja saya jadi murid soal politik dan urusan mengelola bisnis. Terutama manajemen sumber daya manusia. Mantan Ketua Umum Asosiasi Mebler Indonesia Asmindo yang juga pernah menjadi bendahara umumnya Partai Amanat Nasional, PAN, ini memang saya kenal lama. Maklum saya, terseret Partai Amanat Nasional karena platformnya, dan ikut hadiri deklarasi PAN tanggal 23 Agustus tahun 1998, 22 tahun silam bersama beberapa bas massa yang kami himpun di Boyong ke Jakarta. Apalagi mentor sebagai aktivis saya, Kang Mamun Gunawan adalah sosok yang serupa bicaranya seperti pengusaha rotan Cirebon satu ini. Bicaranya lurus ceplas-ceplos tapi tajam di masanya. Seakan mendapat guru baru yang baru di wilayah lokal berkapasitas nasional tingkat utama. Bagi saya, keterlibatannya terlihat kehadiran Pak Amin Rais kali pertama di Nurus Syidik Tuparev. Sosok ini pasti yang memfasilitasinya bahkan mampir bermalam di rumahnya di ujung jalan arah timur dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Beliau berpolitik, saat berdiskusi lama tidak pernah mau menjadi pejabat atau anggota dewan. Ya dimaklum, dia pengusaha rotan dan mebel moncer saat itu. Pembentukan pengurus daerah di Kabupaten dan Kota Cirebon saat itu mentor saya Kang Mamun. Teman Humaydi Syaifuddin rajin membangun komunikasi sana-sini agar Agus Alwafir Allahumma yarham, bersedia menjadi ketua PAN di Kota Cirebon yang awal dulu berkantor di Jalan Kartini depan Hotel Plaza Cirebon. Sebab di kabupaten sudah ada yang bersedia. Ya PAN saat itu isinya adalah saudara-saudaraku pengurus dan aktivis Muhammadiyah. Dimaklum, panjang sekali ceritanya. Kembali soal koran dan beriklan yang tepat, ya hanya di Radar Cirebon. Padahal di Cirebon juga ada koran lokal lebih lama yakni Mitra Dialog, Pikiran Rakyat Group di mana dulu saya pernah di sana belajar menjadi jurnalis pemula. Saya bangga pernah di sana khususnya PR edisi Cirebon walau terbit 2 kali seminggu saat itu sebagai koran masuk desa, KMD. Sebagai marketer perusahaan yang kini saya masih menjadi hodimahnya hari ini. Begitulah doktrin didikan bos kami, Mas Yanto. Selain jurnalis, tiap kami adalah marketingnya. Saya harus meneruskan kegigihan, keuletan dan kesabaran agar sosok yang susah dieksekusi ini berkenan atas kesadarannya mau mengeluarkan ceknya. Sebab beliau tak pernah bayar uang tunai. Maklum bayar iklannya fantastis untuk ukuran iklan lokal saat itu. Sebab komisi buat saya juga besar kalau iklannya besar.
Sekali gajiku lewat saat itu dari komisiku yang satu ini. Apalagi dia pasang kontrak selama 6 bulan. Alhamdulillah, teman-teman kantor yang tahu kalau pas iklan bayar. Dikabari Mbak Ambar via telepon untuk ambil cek tanda iklan dibayar. Selalu bilang rumah idaman ya Toya Regency. Langsung saya ajak ngopi, rokok dan makan gorengan sepuasnya di warung Abah depan kantor Jalan Perjuangan nomor 9 Majasem Kota Cirebon itu. Mungkin di sini yang sering nyindir seperti Kang Toto Suwarto, Urip Supriyadi, Irfan Rosadi, Khairul Anwar, Supri, entah siapa lagi. Tidak hanya program iklan dan berita yang saya tawarkan, termasuk program hadiah bagi pembeli air mineral Mount Toya baik kemasan gelas, botol, dan galon. Saya pasang dengan iklan kuis berhadiah. Iklannya bayar, hadiah beliau yang nanggung. Caranya kirimkan potongan iklan yang terbit di Radar Cirebon. Dan saat itu hadiah utama disediakan 3 motor juga hadiah lain dari PT Mount Toya. Untuk soal ini saya terlebih dulu diskusi panjang dengan Mas Agus yang dipercaya sebagai manajer pemasarannya. Setelah sukses menjelaskan iklan airnya, juga saya fokuskan untuk iklan perumahannya yang berdampingan dengan kantor airnya. Toya Regency, maklum harga rumahnya terbilang paling mahal saat itu. Beriklan juga, dan beliau akhirnya, oke saya pasang sekian bulan. Katanya memastikan, saya bersyukur sudah punya tabungan komisi beberapa bulan ke depan. Proses ini yang tidak dilakoni kebanyakan marketing, apalagi wartawan lain saat itu. Justru marketing dan eksekutor terbaik iklan dan koran itu adalah wartawan. Itu prinsipku, siapapun yang menemui owner Mount Toya ini harus betul-betul berisi otaknya. Gak boleh kosong, gak boleh bodoh, apalagi dungu. Salah dikit ngomong tanpa data bisa disamber dan tak pernah sekalipun diajak diskusi lama-lama. Ya sosok itu masih saja terngiang di kepalaku. Ya pemilik ya penghuni ya tuannya rumah Jalan Pemuda nomor 1 Kota Cirebon dengan nomor telepon rumah urut seri. Entah berapa kali saya keluar masuk rumah yang memiliki halaman luas yang bisa futsal dengan rumput alami. Pohon besar begitu rindang dengan akarnya yang menggantung, menjuntai ke bawah di sana-sini. Berdiskusi dengannya mengasyikan, kopi disediakan, makanan ringan sampai berat tersedia. Bahkan udut pun bisa berbagi bersama. Saya yang sering dibagi olehnya, khas Jisamsu, di ruangannya, dan itu bisa bertahan lama walau hanya berdua. Ya kadang sesekali dengan teman lama Taufik Hidayat di bawah pohon-pohon rindangnya. Diskusinya panjang, terserah dia, mau pagi atau malam. Beliau bisa telepon saya dengan telepon rumahnya yang berseri akhiran 5, 6, 7 ke nomor XL saya yang akhiran 8, 2, 8. Seakan rumahnya menjadi rumah baru bagi saya saat itu. Selalu ditanya naik apa ke sini, motor pak? Jawabku, ayo masuk ajaknya. Dia tak pernah menganggap remeh tamunya, tapi tak segan menolaknya jika isi kepalanya tak berkapasitas luas. Jika kakinya ditumpangkan ke kaki kiri atau kanan dengan udut yang terus tersambung, artinya dia menikmati diskusi sebagai sumber utama. Jika puntung rokok dimatikan di asbak dengan menekan bara api agak lama dan kedua kaki turun di lantai sejajar artinya diskusi selesai. Tanda dia ada keperluan lain atau hendak istirahat. Dia memperlakukan Degen sopan. Ya seperti kepada saya, anak muda saat itu. Bahkan saya sebut beliau, ayah angkat, karena rutinnya saya menimba ilmu di rumah yang kini terkenal dengan Lawang Abang. Salah satu tempat kongkow kuliner berkelas di kota Cirebon. Rumahnya yang khas itu berseberangan dengan gedung wanita. Gedung andalan tempat diwisudanya mahasiswa IAIN Sunan Gunung Jati Cirebon. Mengingatkannya bagiku sangat mudah, melihat botol ini. Ya botol air mineral Mount Toya yang kini berubah dengan sangat modern, elegan dan berkelas. Gak ribet dibawa, gak ribet dilihat dengan banyak warna, cukup satu warna, jernih. Pesan yang ingin disampaikan bahwa kami nomor 1. Saat ini pasti harganya sangat baik. Sebab 15 tahun silam saja harganya nomor 2 setelah merek Aqua. Market sarenya juga lebih baik di wilayah edarnya. Sudah jadi raja di lokal Ciayu Majakining. Dia jadi minuman favorit. Udah-udahan beliau tetap sehat, panjang umur dan usaha terus maju. Beliau adalah Insinyur Haji Sunoto. Dan saya bersyukur masih bisa bertemu dengan Ketua DPP Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia HIMKI tanggal 18 Desember tahun 2019 lalu di Nasi Jamblang Pelabuhan Cirebon. Salam hormat, Muhammad Fauzi. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentarnya.